Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi tawada kullu syai'in li'azamatihi. Alhamdulillahi alladzi dhalla kullu syai'in li'izzatihi. Alhamdulillahi alladzi khada kullu syai'in لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد ما جرى به القلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وانشر واحفظ وأيد وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, jamaah kami, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, rahimakumullah وأعظم الله أجركم بحضوركم في هذا المجلس وأجزل الله ثوابكم بإخلاصكم في حضوركم في هذا المجلس لتعميم الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Mudah-mudahan semua kita diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita sehat walafiat, dapat menggunakan kesehatan keafiatan kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Dan Allah besarkan dan agungkan pahala ganjaran kita di dalam mengerjakan semua aktivitas keislaman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kosong dari pahala, tidak ada yang kosong dari pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada malam ini kita lanjutkan dengan pengajian doa. Kita tidak pernah bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Berdoalah terus, saya akan kabulkan doamu, saya akan dengar, saya akan respon doamu, manik Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus supaya engkau selalu berada pada jalan yang benar. Masya Allah, tabarakallah, kemarin kita sudah mengkaji 5 kalimat yang luar biasa khasiatnya, besar faedahnya, besar pahalanya, agung balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kalimat itu sangat ringan diucapkan, tapi manfaatnya luar biasa besar. Bahkan dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kami tidak mampu membaca Quran. Ya, kami tidak sempat membaca Quran. Tolong berikan saya bacaan yang pahalanya sama dengan pahala membaca Quran." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, kamu bertasbih, kamu bertahmid, kamu bertahlil, kamu bertakbir.
dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu berarti kamu sudah membaca Quran dengan bacaan yang banyak, bacaan yang panjang. Kemudahan bagi kita. Allah Rauf, Allah Rahim. Ya. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wa habibuna wa syafi'u dzunubina sangat sayang kepada kita. Kita tidak diberikan kosong dari pahala. Ya, kita tidak diberikan alpa, tidak diberikan tidak mendapatkan apa-apa. Tatkala di saat kita tidak sempat sholat banyak-banyak, berada di masjid, tidak sempat membaca Al-Quran karena ada kewajiban, ada tugas, ada penggantinya yang nilainya sama dengan sholat di masjid banyak-banyak, membaca Quran panjang-panjang banyak-banyak, yaitu al-baqiyatus shalihat. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendapat pahala banyak-banyak, karena tidak mesti kita selalu berada di masjid, kecuali pada as-salawatul mafruḍah. Ya, habis itu cepat keluar, fantashiru fil ard, cepat bertebaran. Ya, ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Ya, yabtaghuna fadlan min rabbihim, untuk mencari karunia Allah, rezeki yang sedang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini keuntungan kita. Ya, tidak sempat sholat, ya, imam sudah masuk mimbar. Ya, sebentar lagi akan qamat, sebentar lagi akan bunyi ini lonceng ini, bel ini, alarm ini. Ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil kita berdiri untuk mengatur saf. Ya. Itu sudah dihukum oleh Allah, kita sudah melakukan sholat sunnah. Ya, karena kita tidak sempat. Ya, kalau kita sempat sih kita lakukan sholat sunat qabliyah. Jangan kita ambil yang darurat tadi itu. Darurat tempatnya digunakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di saat betul-betul kita terlambat daripada kita tidak dapat sholat. Ya, inilah yang mewakili sholat, ibu-ibu. Ya, inilah yang mewakili sholat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sudah tua, tidak bisa berdiri tegak, ya, tidak bisa ruku sempurna, tidak bisa sujud, tidak bisa, banyak kekurangan lah, maklum kita umur. Ya, baca banyak-banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan berikan kesempatan bagi badan ini untuk malas-malas, untuk tidak menggapai, untuk tidak merebut pahala yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-baqiyatus shalihat, kenang-kenangan yang sangat indah bagi kita manfaatkan. Jamaah sekalian, ya liman qara surat al-hasyr kulla lailah kafa syarrad dunya wal akhirah. Siapa yang suka, yang senang membaca surat Al-Hasyr, di dalam Al-Quran, ada nama surat Al-Hasyr yang banyak, yang sering dibaca sama imam kita itu wallahul khaliqul wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna, dan seterusnya. Itu adalah suratul Hasyr. Ayat ini mirip-mirip dengan ayat Al-Kursi. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Mirip-mirip dengan ayat Al-Kursi, isinya mengandung keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kita dianjurkan untuk membaca suratul Hasyr supaya kita terbebas daripada kejelekan, keburukan dunia dan akhirat.
banyak membaca suratul Kursi, ya, bila sempat, ya, menunggu i'tikaf, ya, sedang kita i'tikaf menunggu salat, ya, baca suratul Hasyr, ya, baca suratul Hasyr. Ya Ali man qara suratul Baqarah lailatul Jum'ah qala lahu nurun ma baina as-sama'i was sama'i sabi'ah ila tahtal aradin. Siapa yang membaca suratul Baqarah, ya, yang 2 juz setengah kurang lebih itu, surat yang paling panjang di dalam Al-Quran, suratul Baqarah. Siapa yang suka membacanya sekali pada malam Jumat, ya, Allah Subhanahu wa taala bikinkan dia cahaya sampai penuh, ya, dari tempat yang paling atas langit, di sini disebut langit yang ke-7 sampai bumi yang ke-7 yang paling bawah, itu full dengan cahaya suratul Baqarah yang kita baca, ya, pada malam Jumat. Ayo, siapa yang mau cahayanya, ya, indallahi subhanahu wa ta'ala memenuhi jagat raya, ya, langit yang paling atas sampai lapisan bumi yang paling bawah, ya, 7 pitala langit dan 7 pitala bumi, ya, penuh dengan cahaya, ya, bagi siapa saja dari kita umat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Baqarah. Di dalam suratul Baqarah itu, ya, hampir 90%, ya, kalimat-kalimat Quran sudah ada di sana. Sehingga apabila kita, ya, belajar, ya, terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran, ya, mulaikan dengan suratul Baqarah, mulaikan dengan suratul Baqarah. Khatam suratul Baqarah, insyaallah 90% kalimat Al-Quran sudah ada di sana. Ya, hafal terjemah mufradat daripada suratul Baqarah, ya, insyaallah 90% hafal kita, ya, kalimat-kalimat Al-Qur'anul Karim. Ya, maklum 2 juz setengah kurang lebih. 2 juz setengah kurang lebih. Apabila tidak bisa membacanya, memaknainya, menerjemahkannya, ya, luar biasa kita. Tapi kita biasanya malas. Bayangkan, kita sudah sholat, mulai dari kecil, bahkan dari belum balik sudah kita mulai sholat. Sampai sekarang ada dari kita yang tidak tahu makna daripada suratul Fatihah. Apa makna Bismillah, ya, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, apa makna Iyyaka na'budu, apa makna Iyyaka nasta'in. Tak tahu maknanya, ya, hanya kita baca sajalah. Yang penting kita sudah sholat lah. Mau tahu, mau tidak tahu, diterima mau tidak diterima, masya Allah. Kita tidak peduli dengan pekerjaan kita sendiri, ya, ya, kita mengkhianati diri kita sendiri. Ajaib, ya. Makna suratul Fatihah juga banyak kita yang tidak tahu maknanya. Walham paling kurang 17 kali dalam sehari semalam. Ditambah dengan warwatib bisa 20-an kali. Ditambah dengan surat itu ini bisa dengan 30-an kali, 40-an kali kita baca. Tapi maknanya tidak kita tahu. Gimana ini kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimat, ya? Ya, supaya kita tahulah lah maknanya. Tidak kita bisa baca misalnya, ya, kita punya anak, minta anak itu, ayo bacakan ini apa maknanya ini, kita tafsir, ya. Ada terjemahan, sekarang ada terjemahan, mau di HP, mau di lembaran sudah ada. Ya, tolong supaya makna suratul Fatihah itu, ya, kita tahu, ya, kita maklumi, jangan hanya kita baca saja. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, sebentar lagi Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin, dapat sih kita pahala. Kenapa tidak mangqara'a? Dan wajibnya, yang wajibnya rukun sholat itu membaca suratul Fatihah. Tapi alangkah baiknya kalau kaum muslimin muslimat ini tahu makna suratul Fatihah, sekalipun makna ringan, makna terjemah ringan, terjemah global, ya, yang ringan sajalah.
tolong supaya muslimin muslimat khususnya kita di Pancur supaya bisa memaknai suratul Fatihah. Ayo, surat kelima dari suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tolong diterjemahkan. Lah, ya kita hadap kiri, hadap kanan, hadap depan, hadap belakang karena kita tidak tahu. Lah, sudah berapa kali kamu baca? Tidak tahu jumlahnya, sudah ribuan, sudah ratusan ribu, bahkan jutaan kali kita baca, tapi tidak tahu maknanya. Alangkah baiknya, alangkah sempurna, alangkah ya hebatnya kalau kita bisa membacanya dan bisa memaknainya. Bagaimana bisa kita pahami? Bagaimana bisa kita dalami? Bagaimana bisa kita perhatikan makna Al-Quran? Kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan hanya kita baca saja hendak kita tahu maknanya. Ya. Kita baca saja hendak kita tahu maknanya. Ya, karena itu ya kita tidak mampu membaca, sudah tua, ya. Hendak sempat sekolah dulu. Ya, kita punya anak, kita punya cucu, manfaatkan anak, manfaatkan cucu supaya Fatihah itu kita bisa hafal, ya, dan kita baca yang baik dan bisa kita tahu maknanya. Ya, kalau suratul Baqarah misalnya ya panjang, ya, hendaklah menjadi apa begitu. Tapi kalau sentung suratul Fatihah aja, ya jangan sampai kita tidak tahu maknanya. Ya liman qara surat al-Baqarah lailatul Jumu'ah qala lahu nurun ma baina as-sama'i as-sabi'ah idza tahtil aradin. Wa man qara surat ad-Dukhan wa surat al-Mulk lailatul Jumu'ah ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabr. Siapa yang membaca surat Dukhan? Surat Dukhan ini dulu kita sangat dianjurkan ya menghafalnya oleh Bapak Maulana Syekh ya Al-Maghfurullah, guru kita semua, supaya kita cepat menghafal Al-Quran. Ya, dalam menghafal Al-Quran, fa inna ma yassarnahu bilisanik la'allakum yatadzakkarun. Supaya kita cepat ya ingat, kita dimudahkan membaca Al-Quran itu dengan lidah kita supaya kita ya cepat hafal, cepat ingat. Ya, tapi ya banyak kita yang hanya menghafal, bahkan sering membaca, menghafal, tapi tidak kita lakukan dengan menghafal Al-Quran, kecuali yang diberikan ya kesempatan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suratul Mulk dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk lailatul Jumu'ah ghafarallahu dzunubahu. Allah ampun semua dosanya. Mau dihitung seperti hitungannya, ya mau dibilang seperti bilangan pasir, baik di pantai maupun di tanah-tanah kita ini semuanya ada pasir, ya semuanya ada pasir. Seperti itu dosa kita terampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa fitnatal qabr, dan kita dibebaskan dari ya siksaan kubur. Tidak berat soalan mungkar wa nakir. Ya, apabila kita banyak membaca suratul Mulk dan suratul Dukhan ya, pada malam Jumat, ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabr. Allah ya Maha Pengampun, mengampunkan semua dosa. Ya. Walau kanat misla zabadil bahar, katanya sekalipun sebanyak buih yang ada di laut. Kalau kanat misla adadir rimal, sebanyak sebanyak pasir, ya baik yang pasir yang ada di Satil Bahar, yang di pantai-pantai itu maupun di tanah-tanah kita ini semuanya ada pasir. Coba aja basuh tanah ya, ambil, akan kelihatan, akan tersisa pasir-pasir. Masya Allah. Sekalipun seperti itu banyak dosa kita, ya kalau terus mohon ampun Subhanahu wa taala, kita barangi dengan surat Dukhan, surat Mulk seperti keterangan ini pada malam Jumat, Allah ampun dosa itu semua, dan Allah bebaskan, amankan kita daripada siksa kubur. Kepanjangan, kita sibuk, kita ngantuk, ya bolehlah cari yang pendek-pendek daripada tidak.
daripada tidak senjata untuk mengamankan diri daripada siksa kubur, ya cari yang pendek boleh, tapi jangan kita tidak mengamalkan walau sekali. Baca suratul Dukhan, baca besok malam ya suratul Mulk sekali saja. Habis itu tidak kita amalkan, kita insya Allah terhitung pernah mengamalkan. Kita akan terhitung pernah mengamal sekalipun sekali. Ya, Jumat belakang enggak, Jumat belakang enggak, tahun belakang enggak, tahun enggak, hanya sekali untuk mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat beliau kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, hanya sekali sekedar kita ikut di dalam orang yang pernah membacanya. Ad-Dukhan satu kali, kemudian suratul Mulk. Atau kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Itu aja kita baca 3 kali lah ya setelah sholat subuh, karena kita tidak mampu baca suratul Dukhan, tidak mampu baca suratul Mulk, ya malaikat tidak jadi menanya kita di kubur, apalagi akan panjang-panjang ya, apalagi akan menyiksa kita. Tidak, bebas dari siksa kubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Ayo kita baca sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Begitu malaikat datang, masih hidup orang ini kan? Langsung malaikat suruh keluar. Tak jadi tanya mana juga, mana juga, wama. Tidak ada pertanyaan itu, karena kita dianggap masih hidup oleh malaikat Munkar dan Nakir. Gampang tak? Gampang. Ayo kalau tak kuat ya, tapi usahakan seperti yang saya katakan tadi ya, 1 kali, kalau tidak bisa tiap malam Jumat, atau ya 1 kali sebulan, atau 1 kali setahun ya. Kalau tidak sama sekali ya, supaya malaikat tidak berani menanya kepada kita, itu bahasa kita lah ya, tidak berani atau malu menanya kepada kita apabila kita membaca 3 kali asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun ya. Pendek kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Tak ada nama fitnah kubur, tak ada nama fitnah kubur. Sudah kita bentengi diri, bahkan kita dianggap belum mati, kita lagi istirahat di surga kita di dalam kubur. Apabila kita ya bisa membaca ya paling 3 kali dalam sehari, semalam, atau ba'da subuh paling tepat ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, menjadi amalan kita. Kita lanjutkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak akan ditanya ya, direpotkan oleh Rasulullah, utusan Allah, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Bahkan dianggap kita lagi istirahat, tidak mati. Tidak mati orang ini katanya. Sudahlah, assalamualaikum, dia pergi. Ya, enak kan? Kita aman dari fitnah kubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, Arabnya kita malas ya. Kita dianjurkan oleh Rasulullah baca surat Ad-Dukhan, suratul Mulk setiap malam Jumat, tapi kita malas ya, cari yang ringan-ringan lah. Ya, agama kita agama yang ringan. Kita tidak mampu yang berat ya, jangan kita lepas yang ringan. Kita tidak mampu yang berat, yang sulit, jangan kita lepas yang ringan.
Ya seperti tadi kita dianjurkan baca surat Ad-Dukhan, suratul Mulk setiap malam Jumat. Itu anggap kepanjangan. Ya cari mana yang ringan, mana yang ringan, seperti sahabat yang saya ceritakan tadi. Saya tidak bisa membaca Quran, ya Rasulullah, ajar saya apa yang saya bisa baca, tapi pahalanya sama dengan membaca Quran. Oh, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak mampu baca suratul Mulk, tidak mampu baca surat Ad-Dukhan setiap malam Jumat, ya paling tidak baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya hidup maupun mati kita harus hargai dan harus jaga, harus hormati diri kita sendiri. Jangan kasih malaikat menanyakan kita yang banyak-banyak. Jangan kasih kesempatan malaikat untuk memukul kita, untuk menyiksa kita. Ya, jaga diri kita dengan surat Ad-Dukhan, jaga diri kita dengan suratul Mulk. Kalau tidak, jaga diri kita dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Masa anda hafal? Sudah berapa kali saya baca? Ya, sekali lagi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Insyaallah kita akan aman dari siksa kubur. Pasti kita akan kubur ini. Semua kita pasti akan mati, semua kita akan istirahat di kubur. Jadikanlah kubur itu raudhatan mir riyadil jinan. Ya, jadikan kubur itu raudhatan mir riyadil jinan. ومن قرأ عند مضجعه آخر آية الكهف بني له من نور من رأسه إلى كعبه. Siapa yang suka membaca akhir suratul Kahfi, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Terus ya sampai akhir wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita mau badan kita bercahaya, ya, dari atas ujung rambut, ya, sampai ya ujung kuku kita, katanya ya silakan baca ini akhir daripada suratul Kahfi. Wa man qara'a inda madja'i akhir ayatin Kahfi ayatil Kahfi bunya lahu min nurin min ra'sihi ila ka'bihi. Ya. Kalau kita ya mau, ya siapa yang mau? Semua kita mau. Semua kita mau. Ya. Semua kita mau supaya Allah bangunkan, ya, di dalam badan ini cahaya yang sepenuh cahaya yang lengkap, cahaya yang sempurna. Ya, senanglah, sukalah membaca akhir daripada suratul Kahfi. Nanti lihat, tapi insyaallah banyak kita yang hafal. Wa man qara suratul Tariq inda marqadihi kutiba lahu adadan nujumis sama hasanatin. Siapa yang membaca surat Tariq was samaa'i wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmus saqib ila akhir, ya, di tempat tidurnya, di ranjangnya, di atas sarir, di atas sarir sebelum tidur, jangan langsung taruh badan kita di ranjang, di lasah, di mana, di kasur atau di tiper, di sejadah, di mana, ya. Bacalah surat At-Tariq sehingga kita akan mendapatkan pahala kebagusan, ya, pahala keagungan, pahala daripada kebaikan kita
ya, sebanyak ya bintang yang ada di langit. Bintang yang ada di langit tidak tahu jumlahnya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu kita mendapatkan hasanat, ya. Sebanyak itu kita mendapatkan hasanat. Karena di sana ada disebut bintang apa namanya, Syirah, yaitu as-saqib, an-najmus saqib. Yang dimaksud dengan adanya saqib itu bintang sire, bintang sire, ya. Tapi kalau bahasa Arabnya Syirah, Suraya, nama-nama bintang dan banyak bintang-bintang, yang semuanya itu hanya Allah yang tahu namanya dan hanya Allah yang tahu jumlahnya. Kita menggapainya, mendapatkannya, ya, sejumlah itu makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa bintang dengan kita membaca was-sama'i wat-tariq di saat kita tidur. Ya, bacalah ya bismika Allahumma ahya wa amut, bismika rabbi wada'tu jambi wa rafa'tu ra'si wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama hafizta bihi ibadaka salihin. Baca ayatul kursi, baca laqad ja'akum, dan ya banyak membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sementara kita tidur, ya, tiduran, ya kita baca itu. Terakhir kita baca was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzur al-insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir. Terus innahum yakilu kaida mahil kafirin amhilhum ruwaida. Sedikit sebelum sabbih isma rabbikal a'la, ya, kita baca apa saja was-sama'i wat-tariq. Kita dapat pahala sebanyak, ya, jumlah atau apa nama bilangan bintang yang ada di langit. Kalau kita mati malam itu, wafat malam itu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala malam itu, ya, insyaallah, ya, kitalah antara lain menjadi ahli surganya Allah. Ahli surganya Allah, ya, karena apa? Kita manfaatkan sebelum kita tidur, kita baca beberapa doa. Ini bab adiyah, ini bab adiyah. Nah, apa kita baca pertama, ya, apa namanya, baca doa tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Habis itu baca ayat kursi, baca laqad ja'akum, ya, supaya tidak meninggal dunia pada malam itu, ya. Kemudian, ya, baca al-baqiyatus shalihat. Terakhir baca was-sama'i wat-tariq. Banyak kita yang hafal insyaallah was-sama'i wat-tariq, ya. Kita manfaatkan waktu kita sebelum kita tidur. Insyaallah kita akan mimpi yang indah-indah, ya. Kita akan tenang dalam tidur, ya. Kalaupun pada saat itu sudah kita, ya, berjanji dengan Allah, kalau engkau, ya Allah, mengambil kami di saat kami tidur, maka rahmati kami, ya Allah, ya, rahmati kami, ya, riak kami, masakan kami, ya, ya. Farhamha, kalau engkau mengambil nafsu ini, jiwa ini, ya Allah, di saat kami sedang tidur, maka rahmati dia. Kalau masih diberikan kesempatan hidup sampai besok, peliharalah dia, si nafsi ini, si jiwa ini, seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Lalu kita baca apa? Suratul Kursi, baca laqad ja'akum, ya, baca banyak apa al-baqiyatus shalihat. Lalu banyak baca kita apa was-sama'i wat-tariq, surat at-tariq. Ya aliman qara suratul mulk wa tala ba'da qira'atiha Allahumma a'simni bil islam qa'ima wa a'simni bil islam qa'ima wa raqida wa la tushmit fi ya aduwan wa la hasida. Siapa-siapa yang membaca suratul mulk, membaca tabarakalladzi,
dan setelah itu dia berdoa dengan doa Allahumma aqsimni bil islami qa'ima, ya Allah pelihara kami ya dengan Islam ya, di saat kami sedang berdiri, pelihara kami dengan Islam di saat kami sedang tidur. Wala tusmit bi aduwa wala hasida, jangan sampai orang-orang yang tidak senang kepada kami menjadi gembira dengan kecelakaan kami. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Ya Allah, kami mohon ampun dari semua macam kejelekan, ya kejahatan yang timbul ya dari binatang apapun namanya. Anta akhidun bi nasiyatiha, engkaulah ya Allah yang akan menahannya, ya menahannya untuk tidak mengganggu kita di saat kita ya berada di mana saja, di saat kita berdiri, di saat kita tidur. Allah selalu memelihara kita, ya tidak akan digigit ular, tidak akan dibarengi tidur dengan ular, tidak akan digigit kalajengking, tidak akan digigit oleh limpaan dan lain sebagainya, ya. Allah dengan sebab kemuliaan agama Islam, Allah akan memelihara kita. Wa as'alukal khairal ladzi biyadika, dan ya Allah kami mohon semua kebajikan yang ada di tanganmu. Tidak ada kebajikan di luar tangan Allah, ya semua kebajikan itu berada di tangan Allah. Itulah ya berapa persen kita dikasih oleh Allah, yang penting kita sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafahullahu ma hammahum minal jinni wal insi wad dawab. Allah akan cukupkan, ya Allah akan membebaskan dari apa saja yang kita takuti, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu binatang buas, baik itu binatang yang beracun, ya binatang yang mengganggu kita. Hatta ya kita makhluk lemah ini, ya ada yang meninggal dunia karena dikerumuni oleh semut, ada yang meninggal dunia karena digigit oleh nyamuk, demam berdarah. Demam berdarah itu termasuk dabah, termasuk binatang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala selain manusia, selain daripada jin. Apa saja bentuk binatang itu, binatang kecil, binatang besar, binatang melata, binatang yang terbang, ya seperti halnya nyamuk, ya luar biasa lemah kita manusia hamba Allah, ya tapi luar biasa bengkeng kita, luar biasa noah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Panastagfirullah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak dosa, kita banyak salah, ya kita banyak kekeliruan terhadap Allah, terhadap sesama manusia. Semuanya itu akan mengganggu kita, ya mengganggu kelancaran hubungan kita dengan Allah, mengganggu kelancaran kita proses untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, mengganggu ya kelancaran kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panastagfirullah Subhanahu wa ta'ala wa natubu ilaih min kulli dzambin. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ampunan, ya memberikan kita tobat, menerima tobat kita, dan apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan tadi, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Paling tidak ya sekali dalam seumur hidup, insyaallah kita akan termasuk orang yang pernah mengamalkan dan ahlinya. Wallahu khairul syahidin. Mohon maaf, jazakumullahu khairan katsira ala itinaikum, ala istima'ikum. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Malam hari ini, malam Kamis, waktu subuh menunjukkan pukul 4.24. Di sela-sela itu insyaallah kita akan melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Untuk maklum, mudah-mudahan kita sehat dan punya kesempatan kita bisa hadir pada waktunya nanti. Terima kasih, dan itulah apa yang kita dengar, penjelasan dari guru kita yang baru tentang wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kepada Imam Ali karramallahu wajhah tentang doa dan banyak hal yang dibaca dan mudah-mudahan itu bisa kita amalkan. Wallahu alam. Mari kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.